Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti wawancara ini. Perkenalkan, saya Anjeli Stevina, mahasiswa semester 5 di program studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia Nusantara. Selama perkuliahan, saya aktif terlibat dalam beberapa kegiatan organisasi, salah satunya di organisasi Communication Festival 2022, di mana saya bergabung sebagai anggota divisi visual. Dalam peran ini, saya bertanggung jawab untuk menghasilkan konten visual meliputi feeds, story, dan media cetak. Pengalaman ini membantu saya dalam mengasah keterampilan desain dan kolaborasi dalam tim. Selain itu, saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris di unit kegiatan mahasiswa CKP Illustration. Di sana saya menangani berbagai tugas administratif seperti pencatatan, pengelolaan proposal kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu, saya juga bertanggung jawab atas konten visual untuk media sosial seperti desain story dan feeds Instagram. Sehingga melalui pengalaman ini, tidak hanya saya mengembangkan kemampuan desain saya, namun juga kemampuan saya mengelola kegiatan dan dokumen. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, saya yakin posisi desainer adalah bidang yang ingin saya tekuni dan saya selalu bersemangat untuk terus belajar dan berkembang di dalamnya. Saya tertarik untuk melamar dan berkarir di perusahaan Bapak untuk posisi desainer karena saya memiliki pengalaman dan passion di bidang desain grafis yang saya yakini dapat membantu saya berkontribusi dan berkembang di perusahaan ini. Selama studi dan pengalaman organisasi yang saya jalani, saya telah mengasah keterampilan dalam merancang konten visual yang menarik dan efektif. Saya percaya perusahaan ini menyediakan kesempatan yang sempurna untuk menerapkan ide-ide kreatif saya, sekaligus belajar dan tumbuh bersama tim desainer yang berpengalaman. Selain itu, visi dan proyek-proyek kreatif yang diusung oleh perusahaan juga sangat menarik bagi saya, karena menurut saya selaras dengan minat dan passion saya di bidang desain. Saya juga sangat berharap dapat menjadi bagian dari tim desainer perusahaan ini dan berkontribusi secara maksimal pada setiap proyek yang dijalankan. Selain itu, visi dan proyek-proyek kreatif yang diusung oleh perusahaan juga sangat menarik bagi saya, karena menurut saya selaras dengan minat dan passion saya di bidang desain. Saya juga sangat berharap dapat menjadi bagian dari tim desainer perusahaan ini dan berkontribusi secara maksimal pada setiap proyek yang dijalankan. Saya belum memiliki pengalaman magang atau bekerja secara full-time sebagai desainer. Namun, saya telah aktif sebagai ilustrator freelance selama 2 tahun. Pengalaman ini membekali saya dengan berbagai keterampilan yang relevan, seperti komunikasi langsung dengan klien, keterbukaan terhadap feedback, dan kesediaan untuk merevisi desain hingga mencapai hasil yang optimal. Saya juga sering menghadapi tantangan untuk menciptakan ilustrasi atau desain yang unik dan sesuai dengan kemauan klien. Salah satu proyek yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya diminta untuk membuat ilustrasi untuk kebutuhan virtual YouTuber. Saat itu klien saya cukup sulit dalam menentukan pilihan desain, sehingga kami harus melewati banyak revisi dan alternatif. Tapi akhirnya saya berhasil memberikan desain yang sesuai dengan keinginannya. Proyek ini mengajarkan saya pentingnya komunikasi yang jelas dan penggunaan referensi yang tepat untuk memastikan keselarasan antara visi saya dan juga klien. Pengalaman ini membuat saya semakin percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan desain. Saya juga yakin pengalaman saya sebagai freelancer telah memberikan fondasi yang kuat untuk dapat berkontribusi sebagai desainer full-time. Salah satu kelebihan utama saya sebagai desainer adalah kemampuan saya untuk beradaptasi dengan kebutuhan klien dan proyek. Saya selalu berusaha untuk memahami visi dan keinginan klien agar dapat menciptakan desain yang kreatif dan sesuai dengan tujuan mereka. Pengalaman saya sebagai freelancer juga telah melatih saya untuk terbuka terhadap feedback dan siap merevisi desain hingga mencapai hasil yang optimal. Selain itu, saya memiliki soft skill dalam hal leadership dan emotional intelligence. Ini membantu saya untuk bekerja secara efektif dalam tim, memotivasi rekan kerja, serta mengelola situasi yang penuh tekanan dengan tenang. Kemampuan ini juga
membantu saya memahami emosi dan perspektif orang lain yang membuat saya lebih responsif terhadap kebutuhan klien dan tim, sehingga saya dapat menciptakan solusi desain yang lebih tepat. Untuk kekurangan yang saya sadari adalah terkadang saya bisa kesulitan dalam mengingat semua detail kecil dalam proyek, terutama ketika ada beberapa tugas yang harus dikerjakan secara sekaligus. Untuk mengatasi hal ini, saya mulai menggunakan alat bantu seperti to-do list dan aplikasi reminder untuk memastikan setiap tugas tercatat dan terorganisir dengan baik. Langkah-langkah ini membantu saya untuk lebih teratur dan memastikan tidak ada yang terlewat, terutama dalam proyek-proyek yang memiliki banyak komponen detail. Gaya desain saya cenderung cerah, modern, dan dinamis. Saya sangat suka menggunakan warna-warna yang terang dan elemen visual yang segar untuk menciptakan desain yang energik dan menarik perhatian. Kemudian, gaya yang modern memungkinkan saya untuk menggabungkan elemen-elemen yang bersih dan simpel, namun tetap memiliki kesan hidup dan penuh semangat. Untuk mendapatkan inspirasi, saya seringkali menggunakan Behance, Instagram, atau Pinterest. Saya juga mendapatkan banyak ide dari berbagai media lain seperti seni, film, dan arsitektur. Mengamati karya dari desainer lain juga membantu saya menemukan perspektif dan ide baru yang kemudian bisa saya padukan ke dalam gaya desain saya sendiri. Tentu, waktu saya menjalani perkuliahan semester 2 dalam mata kuliah Visual Communication Design 1, saya ditugaskan untuk merebranding sebuah brand kedai kopi bernama Laku Kopi. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan brand yang mudah dikenali namun juga tetap relevan dengan visi dan misi yang sudah ada. Saya memulai dengan mendalami brief dari klien dan melakukan interview yang diberikan oleh dosen untuk memahami visi, misi, tujuan, dan keunggulan dari brand tersebut. Setelah itu, saya mencari referensi yang relevan dan mengembangkan beberapa sketsa kasar untuk logo baru. Tantangan utama dalam proyek ini adalah bagaimana saya memasukkan visi, misi, dan keunggulan brand ke dalam satu identitas visual yang kohesif. Melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan riset yang mendalam, saya berhasil menciptakan konsep desain yang menggabungkan semua elemen penting tersebut. Hingga hasil akhirnya adalah sebuah brand identity baru untuk Laku Kopi dengan maskot penguin. Maskot ini dipilih karena penguin dikenal sebagai hewan yang suka bersosialisasi yang mencerminkan sifat Laku Kopi sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi. Selain itu, maskot ini dan juga elemen kopi yang terdapat pada kanan dadanya juga menjadi simbol kepedulian Laku Kopi terhadap customer, petani kopi, dan karyawannya. Brand identity baru ini mendapatkan feedback yang positif dari dosen pembimbing saya yang menunjukkan keberhasilan proyek rebranding ini. Seperti proyek sebelumnya, saya memulai proses desain dengan memahami brief secara mendalam dan melakukan riset untuk mengumpulkan informasi tentang tujuan, audiens, dan pesan yang ingin disampaikan oleh klien. Setelah itu, baru saya mencari referensi visual dan membuat mood board untuk mendapatkan inspirasi. Dari sini, saya mengembangkan beberapa sketsa kasar sebagai konsep awal. Setelah konsep disetujui oleh klien, barulah saya mulai mengembangkan desain tersebut dan melakukan revisi terhadap berdasarkan feedback dari klien maupun tim hingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Proses ini memastikan desain yang saya buat sesuai dengan visi klien dan efektif dalam penyampaiannya. Perbedaan visi dengan klien langsung belum pernah saya jumpai, namun saya pernah memiliki pendapat yang berbeda dengan dosen saya pada salah satu tugas proyek desain. Dalam tugas tersebut, dosen saya dan juga saya memiliki pendapat yang berbeda terkait warna dan gaya yang dipakai. Untuk mengatasi perbedaan ini, saya meminta penjelasan lebih lanjut terkait alasan dibalik pilihan dosen tersebut. Kemudian saya coba pahami perspektif beliau dan mencari cara untuk menggabungkan visi beliau dengan saya. Saya juga menyediakan beberapa alternatif desain yang mencakup elemen dari kedua perspektif. Hasilnya, kami berhasil mencapai kesepakatan desain yang memadukan saran dosen saya dan juga ide saya. Harapan saya sebagai desainer di perusahaan ini adalah untuk dapat berkontribusi secara maksimal terhadap proyek-proyek kreatif dan menjadi bagian besar dalam tim desain di perusahaan ini.
Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman dan juga meluaskan skill saya di bidang ini. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, saya melihat diri saya berkembang menjadi desainer yang lebih terampil dan berpengalaman, mungkin sebagai team leader atau art director. Saya juga ingin terus mengembangkan pengetahuan saya tentang tren desain terbaru sehingga dapat selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Akhir kata, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti interview pada posisi ini. Saya sangat menikmati proses interview pada hari ini dan tentunya belajar lebih banyak mengenai perusahaan Bapak. Saya sangat berharap dapat menjadi bagian dalam tim desain perusahaan ini dan saya siap untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut yang mungkin Anda miliki.